Ya, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan TVRI Sumatera Utara. Luar biasa, sebelum kita melanjutkan, saya sampaikan salam khas Sumatera Utara yaitu Horas, menjua-jua, jua-jua. Yahoo, ahoy. Ini suatu hal kebahagiaan bagi kita bersama, bahwasanya tradisi itu adalah satu hal khasana yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena suka tidak suka, senang tidak senang. Baik siapapun, dimanapun kita berada, tentu pula tradisi menjadi satu akar budaya yang tidak bisa kita tinggalkan kalau kita mau dibilang bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya, bangsa yang beradat. Beradab dan beradat berbeda. Bapak Ibu pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, sebagaimana tajuk kita utama ini adalah Markombur. Kita boleh bercerita apa aja, kita boleh ngomong apa aja, tapi kali ini kita ngomong budaya. Budayanya judul hari ini adalah eksistensi budaya Pak-Pak dalam meningkatkan pariwisata Sumatera Utara. Tentu pula semua etnis dan tradisi adat punya keunggulan-keunggulan. Tapi kami tidak mau mempertentangkan keunggulan itu. Tapi kami ingin menyamakan, setarakan keunggulan itu menjadikan satu kekayaan alam di Sumatera Utara, membuat Kasana sebagai boleh dikatakan pendapatan asli daerah dalam pariwisata. Ya, hal ini tentu satu kebahagiaan karena kenapa? Banyak kekayaan, banyak budaya. 13 etnis yang ada di Sumatera Utara merupakan rangkaian tidak bisa dipisahkan. Walaupun beda bahasa, beda tata cara kita beretnis, beda kita dalam bertata krama, beda agama. Jangan menjadi pemisah, tapi menjadikan jembatan pemersatu dalam kebinekaan. Tentu pula saya tidak sendiri. Kalau kata orang, ini agak kaitkan ke etnis Melayu nih. Walaupun Pak-Pak kita bicara agak kurang kaitkan. Karena di Sumatera Utara khususnya Medan, pantun itu tak bisa ditinggalkan. Oke, Tak urbah kata orang, gelati katakan gelati, jangan ditangkap burung di para-para. Udahlah pendamping saya ini orangnya cantik, cantik pula pandai berbicara. Ini dia, siapa dia? Tak lain tak bukan Adinda yang kusayangi, yang sering kulindungi, Azifa Zahriani. Iya, halo Bang Munir dan juga pemirsa di rumah, apa kabar? Dan senang sekali nih hari ini bisa mendampingi Bang Munir ya di acara mana lagi kalau bukan Markombur, Bang Munir. Betul sekali. Dan tadi udah di-spill sama Bang Munir berbagai macam hal yang menjadi suatu hal yang membanggakan juga untuk kita bersama ya Bang Munir ya. Bahwa kalau kita melihat Indonesia ini kaya banget dengan budaya yang menjadi aset dari keberagaman budaya di Indonesia. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa karena kalau mengacu kepada budaya, keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu ada 400 kurang lebih ya, 478 suku bangsa. Nah, kalau diperkecil lagi di Sumatera Utara ada 8 etnis suku asli penduduk dari Sumatera Utara. Artinya apa? Ini sangat beragam, kaya, dan pastinya kita ingin belajar dan juga pastinya melestarikan karena keberagaman budaya ini kalau kita tidak lestarikan akan hilang pastinya. Tadi kalau misalnya ngomongin soal 8 etnis yang hari ini kita bahas, tadi sudah dispilkan oleh Bang Munir, topik kita pada hari ini yaitu eksistensi budaya Pak-Pak. Nah, kita akan bahas budaya Pak-Pak dalam peningkatan pariwisata Sumatera Utara. Dan seperti apa kira-kira, apakah saat ini seperti apa kita mungkin nanti akan belajar bagaimana untuk generasi muda nih yang mungkin sudah mulai tergerus ya. Bukan untuk tergerus saja, yang paling rawan lagi nggak peduli pula itu. Kalau hanya tergerus karena apa? Tapi tak ada niat untuk mempertahankan, ini yang berbahaya. Nah, ini jadi pertanyaan besar ya Bang Munir ya. Dan itu yang harus kita selesaikan dan kita cari solusinya bersama di sini pasti ya Bang Munir. Tentu kalau kata orang bilang, tanyalah kepada yang paham. Tanyalah kepada ahlinya. Jangan tanya kepada orang yang nggak paham, nanti kita akan sesat. Nah, itu dia. Betul sekali Bang Munir. Makanya Bang Munir hari ini narasumber yang kita hadirkan adalah orang yang benar-benar bersumber dari Pak Barat ya. Betul sekali. Ada siapa nih Bang Munir yang akan bersama dengan kita? Salah seorang yang istimewa ini kalau di dalam ketokohan adatnya luar biasa. Tapi di dalam akademisinya, karena tokoh akademisi ini dari Pak-Pak. Yaitu ayahanda kita Dr. Andes Lister Brutu MA. Ini MA-nya bukan magister agama, jangan salah. Oke, apa tuh kira-kira? Itu magister antropologi. Wah. Ini dia luar biasa nih. Kalau dulu
Kalau sekarang tuh lebih populernya tahu Magister Atrium. Oke, Dulunya sudah ada perubahan antropologi. ya. Nah, itu Oke, dia. oke, Nah, oke. Kemudian ada lagi. Siapa lagi nih Bang Ini Munir? kakak yang paling baik, orangnya cantik. Tahu belati, si burung belati. Cakep. Belati juga jangan makan dengan serikaya. Cakep. Udahlah cantik, ngerti pula budaya. Kan itu Wah. dia. Yaitu kakanda kami Nurmala Maimbang. Artinya ini praktisi tari dan budaya Pak-Pak. Jadi kalau mau tahu tari kita, macam mana pun tari itu dikolaborasikan, macam mana pun tari itu kalau istilah kata anak sekarang dimodernkan, tapi tak meninggalkan tradisi, akar, adat dan budaya. Artinya kalau bilang orang kelok, kearifan lokalnya nggak hilang. Nah, ini dia luar biasa ini. Luar biasa. Betul sekali Bang Munir, dan pasti kita juga ingin tahu ya seberapa pentingkah budaya dan pariwisata yang ada khususnya di Sumatera Utara dan lebih terkhusus lagi adalah Pak-Pak Barat, dan pasti kita harus bertanya kepada yang ahli yang sudah kita hadirkan di sini, dan kita langsung kepada tokoh akademisi Pak yang hari ini berhadir bersama kita. Seperti apa nih Pak? Kalau dari tanggapan Bapak, seberapa penting sih pariwisata budaya ini hadir di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, dan lebih mengkerucut lagi di Pak Barat? Silakan Pak. Terima kasih Kak dan Bapak. Sebenarnya kalau bicara Pak bukan hanya Pak Barat. Iya. Karena Pak itu kan ada 5 suak. Jadi suak Pak itu ada namanya suak Kepas. Termasuk Nurmala ini berasal dari suak Kepas. Pegagan ya, Pegagan. Kemudian ada suak Pegagan, ada suak Kelasen, ada suak Boang, ada suak Simsim. Jadi yang Pak Barat itu identik dengan suak Simsim. Jadi batas administrasi pemerintahan itu tidak identik dengan batas etnis. Itu. Artinya biar jangan nanti salah paham bahwa bicara budaya Pak itu bicara Pak Barat. Iya. Bukan, karena bicara Pak itu harus bicara Silima Suak. Silima Suak itu tentu di pemerintahan tidak dikenal. Iya. Tapi itu hanya dikenal dalam budaya Pak. Bukan dalam administrasi pemerintahan. Itu kira-kira penjelasan. Kalau soal potensi wisata tentu banyak di sana. Termasuk wisata budaya, wisata religi, alam mungkin, ya, wisata religi, ya, mungkin wisata sejarah, ya, banyak di sana yang bisa digali atau juga mungkin dikembangkan, Pak. Ini luar biasa. Artinya kenapa? Diungkat sedikit, dibuka sedikit. Iya. Di sana ada wisata, termasuk wisata religi. Artinya wisata mancanegara, wisata lokal, sangat ingin mengetahui tentang bagaimana pada zaman peradaban prasejarah dengan adat dan tradisi di pramilenial ini. Ya, saya bilang itu aja perbedaan. Tentu di pada masa para prasejarah banyak hal sebelumnya masuk agama, apakah Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, Islam dan sebagainya ke dalam puak-puak, katakanlah puak-puak tradisi ini, marga ini, tentu kan ada satu yang namanya yang patut dipercaya dan sangat disakralkan. Apa namanya itu, Pak? Sebenarnya kalau terkait budaya religi, peninggalannya masih ada, Pak. Iya. Peninggalannya antara lain misalnya di sana ada mejan. Mejan, ada pertulanan. Pertulanan itu semacam perabuan. Perabuan zaman sebelum mengenal agama resmi sekarang ini. Itu namanya pertulanan. Masih ada peninggalannya di sana. Kemudian ada lagi penghulu balang. Kemudian kalau kita kaitkan dengan agama formal, di sana ada kuburan tua, Pak. Kuburan tua para penyiar. Di sana ada namanya batu nisan yang ditemukan, yang mungkin masuknya Islam. Iya. Ada ditemukan juga di sana baru-baru ini. Nah, inilah luar biasanya. Jadi sebelum agama dan setelah ada agama sekarang pun, ya itu ada sana peninggalannya yang bisa diekspos sebenarnya. Ya, inilah. Jadi kan nggak salah kita bertanya. Betul. Kalau udah ahli antropologi yang ditanya, apalagi Enggak juga. Yang ya memang betul nggak juga, Pak. Tapi yang jelasnya pakarnya itu. Nah, situs-situs ini sampai ini masih bisa tertata dan artinya dilestarikan dan dijaga ketat oleh
pemerintah. Itu yang mungkin enggak. Artinya ternyata mejan-mejan ini selama ini banyak dicuri, diambil orang. Karena mejan ini dan pertulanan ini milik komunal, bukan milik pribadi. Akibatnya harusnya memang pemerintah yang harus intervensi. Karena itu bukan milik perorangan, tapi milik komunal. Sehingga yang banyak terlantar, Pak. Kalau saya realnya aja ya, yang saya lihat di sana, karena saya sekali-sekali pulang kampung juga, saya suka juga melihat peninggalan-peninggalan itu. Walaupun tentu tidak kita berpedoman ke peninggalan itu lagi untuk menyembah, karena kita sudah dengan menganut agama sekarang kita, ini. Ya demikianlah masyarakat. Artinya kenapa? Saya hanya berharap kepada kita bersama yang dinamakan situs, yang namanya peninggalan purbakala dan merupakan satu sejarah cikal bakal pada masa lalu perkembangan peradaban yang ada saat ini. Artinya saya hanya berpesan, mari kita jaga, jangan kita salah gunakan karena kepentingan ekonomi semata, karena kepentingan komersial semata, sehingga kita korbankan, sehingga anak cucu kita nanti tak bisa mengenal lagi yang namanya budaya, akar budaya yang katakanlah yang sangat sakral, sehingga nanti hanya mengetahui data aja, catatan aja, sementara barangnya tidak terlihat, situsnya tidak terlihat. Jadi ini mohon kita jaga bersama, karena kenapa? Dengan seperti ini cara kita berpikir, kita akan mengetahui dan mempertahankan tradisi ini untuk ke masa depan dan masa akan yang akan datang, sehingga anak cucu kita tidak lagi ketinggalan terhadap ini, kan gitu. Betul sekali, Pak Munir. Tentu pula hal ini luar biasa karena kita belum bertanya kepada kakak kita ini, karena cara mengadopsi untuk menampilkan agar ini menjadi satu ikon wisata. Tentu para sinias dan seniman yang ada di Pak ini kan perlu, bukan perlu lagi, sangat mendukung. Tanpa dukungan mereka, maka ini akan terkungkung dan terbungkus saja. Tidak akan terungkap dan tidak mungkin bisa tidak mendapat mimbar, kan begitu untuk berbicara. Jadi kakakku, aku mau tanya nih Kak, aku bilang aja Kak Mala lah, atau yang paling enak Kak. Biar lebih akrab ya. Ya. Jadi bagaimana kakak melakoni ini sehingga generasi muda, sehingga secara budaya, sehingga secara pariwisata dapat terangkat, sehingga wisata mancanegara dan sebagainya. Tentu kalau tamu kita datang, baik secara mancanegara, pendapatan asli daerah kan akan meningkat. Betul. Di sini silakan Kak. Terima kasih. Yang pertama Juan Juah Bantakrina dulu ya, salam dari Pak Juan Juah. Yang pertama ini yang seperti saya pakai. Mungkin ini sudah kolaborasi. Ya karena tidak aslinya lagi. Betul. Tetapi makna dari keaslian itu tidak saya tinggalkan. Dulu ini polos. Jadi kalau kita pakai seperti yang dulu, maka anak-anak muda sekarang melihat tak menarik. Itu. Betul. Tak sodap. Apa baju terlalu kaku kan gitu. Jadi kita lebih buat lebih semenarik mungkin, modifikasi. Jadi tetapi tidak meninggalkan seperti ini, olesnya tetap sori namanya. Jadi kalau untuk anak muda yang sekarang memakainya juga, udah menarik. Jadi udah salah satu menarik perhatian anak muda sekarang untuk lebih percaya diri untuk memakai salah satu budaya busana Pak. Oke, barangkali boleh mungkin dijelaskan karena mungkin ini kan sudah memakai bajunya ya. Jadi kita mungkin pengen tahu juga ini barangkali apa-apa saja dan maknanya apa nih. Betul. Ya, yang saya pakai di kepala saung untuk khusus perempuan. Kalau laki-laki dia seperti yang dipakai Pak Lester itu bulang-bulang. Dan ini sabe-sabe. Nah, ini terbuat dari oles sori. Tapi kalau yang Bapak pakai itu sebenarnya khusus untuk orang tua laki-laki. Iya, namanya polang-polang. Pas ya? Ya. Jadi kalau tadi kakak si mbaknya pakai itu nggak tepat. Jadi itu memang digunakan oleh laki-laki orang tua. Sebentar Kak. Begitu kakak bilang tadi untuk orang tua langsung teriak deh. Pas ya katanya. Maksudnya kan kalau misalnya tadi ke saya, gitu. kalau tadi saya kan bertanya-tanya di pemirsa di rumah Bang Munir. Begini janganlah digas sekali. Gitu ya. Artinya artinya gitu ya. juga. Enggak, itu bentuk dari refleksi kejujuran saya sih. Iya, paham aku lah. Baik, daripada panjang sepertinya bisa dilanjutkan kembali nih Kak Mala. Yang jelasnya tentu kebahagiaan ini kan kebahagiaan kita bersama. Iya, betul. Tradisi ini adalah milik kita bersama. Betul. Walaupun kita berbagai suku, berbagai etnis,
tapi tidak boleh kita kangkangi, tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita rendahkan. Betul. Karena tidak boleh mempertentangkan suku dan budaya dalam satu Mantap. penampilan kompetisi. Tak ada itu. Betul. Masing-masing punya kekuatan yang sama, masing-masing punya kelebihan yang sama. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, semuanya sama sederajat. Tentu pula, kalau ambil batang di para-para, jangan ditebang sebatang timun. Cakep. Banyak kali kita bicara, elok kita dengarkan musik sambil minum. Kan Marilah. gitu. Silakan adikku. Ya, tetap bersama TVRI Sumatera Utara. Satu ingatan kepada pemirsa yang kami sayangi dan kami cintai. Yang jelasnya, kalau terasi katakan terasi. Cakep. Jangan diambil namanya makanan cenil. Cakep. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang berilmu dan beredukasi, jangan robah TVRI dia punya channel. Waduh, memang Jadi mantap. tetaplah ya kan. Jadi dapat edukasi kita bersama. Karena gini, Betul. bukan TV lain tak baik-baik. Cuman masalah kalau mau yang lebih detail, edukasi budaya, tradisi, pendidikan anak-anak, silakan buka channel TVRI dan jangan berpindah, itu dia. Betul, dan terbukti ya hari ini Iya. kita belajar benar-benar terkait dengan budaya dan pariwisata. Betul. Dan tadi juga sudah kita ulik bersama dan hari ini kita membahas satu suku yang ada di Sumatera Utara yaitu suku Pak-Pak. Ya. Tentu kalau kita berbicara suku Pak-Pak, orang akan terobsesi dataran tinggi. Iya, betul. Pegunungan. Satu komoditi yang paling istimewa di Pak-Pak ini adalah, atau di dairi ini adalah kopi. Nah, Ini buah kerja keras siapa? Masyarakat yang ada di sana yang tidak terlepas daripada tradisi yang ada. betul. Karena kalau dulu menanam kopi pun pakai budaya. Nggak bisa lepas gitu aja nanam tanam macam sekarang. Pakai upacara agar panennya berat. Nah, apakah ini sampai sekarang Pak masih dilaksanakan, tidak ditinggalkan? Nah, ini aku mau tanya, mau buka rahasia sedikit ini kan itu. Jadi kalau terkait kaitannya dengan pariwisata dan budaya, Ya. itu mungkin bisa kita kategorikan dalam agrowisata, Pak. Ya, agro ya betul. Agro yaitu mata pencaharian ya. Iya. Salah satunya memang kopi. Jadi untuk membuat untuk menanam kopi. Betul. Dan dalam tahap-tahapannya itu memang ada hal-hal yang dilakukan. Salah satu misalnya tradisi merkotas. Itu bukan hanya nanam kopi, tapi semua mata pekerjaan, mata pencaharian atau memulai suatu pekerjaan itu harus dilakukan dengan merkotas. Tapi ada satu yang lebih tua Pak daripada kopi. Nah, ini kan kami nggak Itu tahu nih Pak yang mungkin kan. Perlu kita ketahui bersama ini. tentang kemenyan. Oh, Jadi di Kemenyan ini budaya tradisi zaman dulu itu lebih kental. Jadi setiap orang ke hutan itu pasti punya lagu tersendiri yang namanya odong-odong. Oh iya, sambil diketok pohonnya. Iya, Kalau nggak jadi salah sambil musiknya diketok pohonnya, musiknya iya, pohon iya. itu, pohon itu Iya. dan parang. Iya, Ya. iya, saya tahu itu. Jadi itu seni vokal yang musiknya alam semua. Iya, betul. Nggak pakai alat musik misalnya gitar atau apa, tapi sambil dia ngetok-ngetok batang-batang itu dibikin jadi musiknya. Iya, betul. Wah, Ini jadi- luar biasa ya. Itu. Jadi itu saya lihat sampai sekarang belum pernah dilirik pemerintah bahwa itu bisa menjadi objek wisata. Bahkan Wisata banyak, agro lah itu ya, pertanian ya, usaha Ba- pertanian. memang banyak. Kalau sekarang kita bilang kebutuhan budaya ya, artinya kebutuhan dalam keberagaman budaya seperti gambir. Iya. Itu dari sana juga kalau Iya. nggak salah saya, gambir, Gambir, ya. padi, Padi, budaya iya. terkait dengan padi itu paling banyak lagi Pak. betul. Karena padi itu dianggap dewi, ya. Dewi Jadi Sri. cara- Padi cara- itu penjelmaan dari perempuan cantik. Dan Karena- itu mata pencaharian tertua juga di sana. Dan saya lihat sendiri tari memanen padi pun dari dairi Ada. Jadi Dia semua ini ya? dia buat kembangkan itu mungkin. Itu dia. Oke, betul. Setiap di dalam ikon itu dimunculkan. Iya. Oke. Dan Dan saya- ini wah. ya, ini menjadi suatu ketertarikan kita bersama ya. Artinya di segala aktivitas itu ternyata ada tata adat istiadat Iya. budayanya ya yang Karena mungkin bicara budaya kan bukan harus bicara seni ya. betul.
Dan ini juga mungkin saya jadi tertarik, ini katanya ada tari-tarian ya. Nah, seperti apa nih? Mungkin boleh dijelaskan sama Ibu Nurmala nih, ada berbagai macam seni apa yang dilahirkan yang menjadi aktivitas-aktivitas yang memang dilakukan oleh masyarakat Pak pada zaman dahulu kala ya, mungkin mudah-mudahan masih dilestarikan sama saat ini ya. Maksud kita masih dilestarikan betul, sekarang betul. Ya, silakan. Iya, mungkin meneruskan Pak Lister Bruto tadi, tarian seperti Menabi Page, mungkin dulunya karena sistem dulu kan gotong royong. Mungkin sekarang sudah lebih menggunakan mesin. di mesin. Iya, Jadi betul. tidak ada kelompok-kelompok orang yang bekerja misalnya yang menanam ini, tapi sebelumnya memang ada yang seperti Markotas tadi, memberi penyemangat. Sebelum melakukan aktivitas kegiatan budaya itu, biasanya di kampung itu diadakan makan bersama gitu kan. Jadi tarian ini mungkin munculnya pada saat istirahat mungkin ya gitu kan. Jadi terciptalah tari Menabi Page, oh begini gerakan ini. Jadi diciptakan budaya yang terdahulu, tarian Menabi Page, pakai motif kopi, semua ada tariannya. Jadi seperti Pak Lister bilang tadi juga odong-odong. Jadi odong-odong ini menceritakan isi hati pada saat mengambil air nira. Isi hati, cita-cita, bukan air nira, kemenyan. Kemenyan, damar semua hasil hutan. Jadi dengan kesendiriannya dia menceritakan, oh dong, tapi itu pada umumnya laki-laki. Itu lagu laki-laki Pak. Nggak boleh perempuan. Nggak boleh perempuan Pantang. Kalau kita bicara pantang. Iya. Jadi menceritakan begitu kesunyiannya aku, cita-citanya apa, hai pohon misalnya gitu, hai harapannya pohon, apa, hasilkanlah kemenyan ini banyak biar kami pokoknya cerita isi hati lah. Idamannya siapa gitu. Jadi itu nggak ada pakem kata-kata. Iya, kata-katanya. Apa curahan hati. Yang ada di hati. Artinya ada yang Tapi di kalau hati kita bicara seni, tapi pakem nadanya tetap ada ya. Ada, pakem ketukannya nadanya itu ada, tetap ketokannya ada. ada. Cuman kata-katanya bebas. Secara barnya tak ada ya Pak ya, bebas saja lepas ya. Kata-katanya. Seperti tadi, luar biasa. ketok pohonnya, Kalau, ada suara burung cicit cicit, itulah irama musiknya. Senatural itu ternyata ya. Jadi artinya kenapa kalau saya perhatikan peninggalan masa lalu begitu indah diikuti masa sekarang, tapi tak meninggalkan budaya yang kental terhadap nuansa etnis yang ada di sekitar itu. Nah ini kan luar biasa. Bahkan sebagaimana tadi udah disinggung, hendak mengambil air nira pun harus dinyanyikan. Karena kenapa? Kalau tidak nanti merajuk tak mau keluar airnya. Saya sampai ingat itu. Karena saya rasakan di satu tempat, nggak usah saya sebut. Itu ngapainnya bapak nih, kupikir. Sambil dia meniris itu, menggesek itu di ketoknya, dia nyanyikan. Habis itu dia turun pelan-pelan. Bahkan nanti begitu ndak meninggalkan, dipandangnya lagi baru dipijit. Ini sampai begitu kali gitu. Kenapa gitu Pak? Agar nanti itu macam manapun ada penunggunya. Penunggunya itu akan memberikan air di dalam tabung bambu tadi untuk yang lebih. Wah ini luar biasa. Itu masing-masing kepercayaan yang dilahirkan ya, betul. Jadi hal-hal seperti itu memang demikian. Kekuatan bangsa ini pun pada masa lalu karena budaya. Betul. Ya, tanpa budayanya omong kosong. Seluruh dunia kalau meninggalkan budaya maka akan hancurlah, tergerus oleh masa yang akan datang. Setuju ini yang bahayanya, sekali. Kan gitu. Baik, dan tentunya ini juga berbicara terkait dengan pelestarian budaya. Tadi mungkin kita sudah bahas sedikit ya terkait dengan baju yang mungkin dipakai sama Bu Nurmala. Tapi ada hal yang menurut saya menarik ya, ternyata ini aja sudah dimodifikasi. Lantas apa aja mungkin ada hal-hal kah yang memang bisa masuk kepada anak-anak milenial zaman sekarang yang mungkin merasa baju ini terlalu kuno. Tapi bagaimana untuk caranya dari Ibu Nurmala sendiri mungkin ya, persepsi yang dilahirkan gitu. Apa aja hal-hal yang mungkin bisa dipakai, yang bisa masuk kepada anak muda sekarang, yang masih bisa dilestarikan, yang menjadi pakem yang tidak boleh terlewatkan untuk masalah pakaian ini sendiri. Silakan Ibu. Iya, salah satunya ciri khas pakaian Papa itu bereng merapi-api. Oke. Ini kan kita apa itu? Apa cerita? Hitam mengkilaukan emas gitu. Jadi bereng merapi-api. Tidak boleh lari dari itu. Nah, boleh dimodifikasi tapi jangan lari. Warna Papa itu hitam, emas,
putih dan merah. Jadi di luar dari itu sudah istilahnya sudah modernisasi ya. Jadi kalaupun kita mau buat ciptaan modifikasi, janganlah lari dari warna yang itu. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk pemakaian seperti saya namanya oles ya, oles ini ya. Ini nggak apa-apa kalau misalnya dipakai dengan baju yang seperti saya pakai yang memang casual gitu ya. Nggak masalah. Yang penting ada hal-hal yang memang berkaitan gitu ya Bu ya. Oke, baik. Dan karena kalau masalah saya kan nggak kasih. Oh iya, betul. Iya juga sih Bang Munir. Kalau nggak dipinjemin ya. Iya. Ketahuan deh jadi punya properti pinjaman. Tapi inilah artinya kenapa saya bilang. Bagi anak-anak sekarang juga saya mengingatkan. Ini ada besarnya kamu, dihargainya kamu oleh bangsa lain karena kamu tetap bertahan kepada tradisi dan budayamu. Setuju. Tapi tak meninggalkan kemodernan yang berlaku. Iya. Artinya itu pegang dan pertahankan. Karena begitu kau mulai, tinggalkan itu semua, hati-hati. Di balik itu akan ada penjajahan tradisi yang sangat miris, yang nanti bisa memecah belah kita, dan anak cucu kita tidak mengenal kita sebagai orang yang berbudaya. Itu yang paling bahaya. Itu yang harus di-note benar-benar ya Bang Munir ya. Karena kenapa? Kalau sempat hal ini terjadi, mau jadi apa nanti generasi yang akan datang? Apalagi generasi yang akan datang 2045 katanya merupakan generasi Indonesia yang betul-betul siap terhadap menerima dan mengisi secara utuh pembangunan bangsa ini. Pembangunan kemerdekaan ini. Kita kaitkan juga 78 tahun kemerdekaan. Masih semangat auranya kan masih ada. Masih jadi nggak lebih perlu. Bang Tak boleh nggak kita harus semangatnya ada, harus oh tetap iya, melekat itu. Makanya. Betul. Tahu banyak TVRI dari TV Iya. yang namanya TV analog pindah ke TV digital. Iya. Alhamdulillah masyarakat nggak sulit. Langsung 4 channel mendapatkannya. Jadi bisa tinggal pilih gitu Ya ya. tinggal pilih. Betul. Dan tentunya juga. Jadi kita kembali kepada tajuk kita hari ini. Oke, betul. Kenapa? Tajuk yang luar biasa, yaitu eksistensi budaya Pak-Pak dalam meningkatkan pariwisata Sumatera Utara. Yang menjadi satu akar masalah. Sejauh mana generasi muda menerima ini terhadap. Karena kenapa? Kalau dibilang Zizi tadi, katakanlah kuno. Saya bilang kan bukan kuno, karena ribet rasanya. Nah itu juga Banyak Bang kali Munir. ini. Tapi sebenarnya tidak begitu kan. Nah, jadi ini bagaimana terhadap generasi muda. Ini kutanya dulu kepada pakarnya, yaitu ahli antropologi kita dulu, baru nanti ke anak, ke kakaknya yang sebagai katakanlah kita bilang desainernya. Ini maunya orang tua. Bagaimana? Silakan. Maksudnya gimana ini Pak? Maksudnya begini. Menurut pengamatan Bapak di kalangan generasi muda, apakah masih bisa menerima tentang keberadaan budaya ini? Karena dengan situasi kata Bapak ribet tadi yang muncul di kalangan generasi muda saya lihat. Dia merasa ribet, sebenarnya dia merasa ribet karena tidak tahu. Tidak tahu dan tidak paham. Sebenarnya kalau dia mau tahu dan dia paham, nggak ada yang ribet. nggak ada masalah ya Pak ya? Hidup ini kan memang harus ribet. Betul. Ya, kalau nggak ribet ya udah pergi aja kan gitu. Ini dia sudah. Ini harusnya memang harus belajar kan. Jadi Iya, tugas betul, generasi muda itu harus belajar. Betul. Pak, Kalau tapi- belum tahu harus dipelajari. Kata ribet itu sebenarnya konotasinya kan jadi negatif. Iya Betul, betul. Pak. Padahal nggak ada yang ribet. Seperti Ribet. Bapak Nggak bilang mau tahu tadi, kan gitu kan? Indonesia ada karena ada suku-suku bangsa. Betul. Kalau nggak ada budaya-budaya daerah itu nggak ada Indonesia. Betul, setuju Budaya Pak. Indonesia itu kan ya hanya beberapa yang sudah diakui secara nasional. Iya. Dia ada karena ada Bali, ada Papa, ada Toba, ada Karo, ada Jawa kan gitu. Iya. Ya, kalau itu hilang kita budaya Indonesia. Hilang Iya kan kan? KRI kan? Ya, nggak jelas identitasnya. Identitasnya yang hilang seperti itu ya. Identitasnya. Baik Iya, Pak. Dan identitas kita. mungkin sebelum ke Bu Nurmala ada satu hal yang mungkin ini menjadi satu pemikiran ya untuk Iya. saya sendiri ya Pak. Kalau budaya Batak, kita berbicara Iya. Batak keseluruhan, itu kan banyak sekali tutur-tutur yang harus kita ketahui. Bahkan Iya. soal ini namanya oles aja tuh ada berbagai macam hal-hal. Betul. Ada yang bisa dipakai untuk tadi yang disebutkan Bang Munir, kematian, ada yang mungkin untuk sukacita, Pesta, iya. dan banyak hal yang mungkin kita harus tahu. Apakah ini yang menjadi suatu
hal yang akhirnya membuat orang-orang atau generasi muda saat ini enggan untuk tahu, Pak? Karena mungkin tadi yang tadi kita sebutkan ya, katanya ribet gitu, Pak. Gimana nih, Pak? Jadi kesalahan itu saya tidak timpakan juga kepada generasi muda. Itu juga kesalahan orang tua. Soal tutur tadi kan? Iya, betul. Tutur ribet. Apanya yang ribet? Kan nggak ada yang ribet, cuman orang tua pun tidak mengajarkan tutur. Di papa itu misalnya kalau dia tahu tentang tutur papa, itu beda antara tutur dari laki-laki dan perempuan. Sekarang itu campur aduk, Pak. Kita nggak tahu lagi mana semuanya kerabatnya dari perempuan, mana yang dari laki-laki. Misalnya, contohnya kalau di kerabat dari pihak perempuan yang sejajar ya. Itu hanya dikenal misalnya namanya Panguda, Nanguda, Patua, dan Nantua. Kalau dia semarga, misalnya saya marga Brutu, itu dikenal ada namanya yang sejajar ya, yang jangan silang dulu. Kalau silang nanti itu tadi puhun, tulang, dan lain sebagainya kan. Betul. Yang sejajar itu ada hanya 3, yaitu Patua, Tonga, dan Papun. Jadi kadang-kadang orang yang tidak semarga pun dipanggilnya Papun sama Tonga itu nggak boleh, itu melanggar sebenarnya. Itu ya. Jadi nggak melulu itu kesalahan anak muda berarti kan? Itu betul. kesalahan orang tua karena bertutur itu kan diajari kita dari dalam kandungan. Mulai kita dalam kandungan sudah diajari kan? Oh saya bapakmu kan gitu kan? Oh itu inangmu, i bapakmu, i puhunmu, i mambrumu kan gitu kan? Jadi banyak sekarang anak-anak generasi sekarang itu tidak tahu itu kesalahan orang tuanya. Saya orang tua juga. Iya betul. Tapi saya walaupun anak saya lahir di Medan, semua tutur papa itu saya pakai. Walaupun kita berbahasa Indonesia. Ya, misalnya itu papunmu. Jadi sampai sekarang kalau dia nelpon adik saya yang paling kecil, pasti papun katanya, bukan udah. Papun, apa kabar gitu kan? Nah, itu soal tutur. Jadi kalau kaitannya dengan ribet, nggak ada yang ribet. Tergantung apa kita mau apa tidak. Artinya harus ada kerjasama baik orang tua dan anak karena juga sering harus juga menerima sekarang ya. orang menyalahkan anak muda. Padahal orang tuanya nggak memberi contoh kan. Kalau diberi contoh kan tentu diikuti oleh anak Jadi muda. itu pula orang tua mau menang sendiri. Padahal Mau menang sendiri ya betul. Kita kan orang tua Pak ya. Betul Pak. Iya, Gitu, betul. itu Tapi ya. demikianlah ya, artinya kenapa? Rupanya kalau kita mau tahu tentang satu marga, panggillah kekerabatan. Kalau yang lebih papun, berarti kita satu marga itu. Jadi pasti satu marga. Tonga pasti satu marga. Tapi kalau Patua belum tentu. Belum tentu satu Karena marga. Patua tadi padanannya Panguda. Untuk perempuan Nanguda. Inang Uda. Panguda bapak Buddha. Muda, bapak muda singkatannya kira-kira begitu. Alhamdulillah ini luar biasanya kan. Makin kita korek, makin terbuka. Betul. Memang kami orang tua ini harus dikorek. Harus ditanya. Kalau nggak ditanya diam aja. Karena kenapa? Takut dia memahaminya. Kenapa bilang? Takut nanti ku kasih tahu kau bosan pula kau, lari pula kau katanya. Tapi ini perlu sekali untuk kita ajarkan karena bisa jadi insight baru dan akhirnya kita melahirkan generasi juga kita sekalian melahirkan lagi untuk tutur-tutur itu semakin dibangun lagi pastinya Bang Munir. Untuk lahirnya dan diketahui tentang tutur, maka tak lain tak bukan. Kalau ke timur, katakan ke timur. Cakep. Jangan tetak si batang gelati. Cakep. Kita boleh berbicara tutur, Cakep. tapi elok minum sambil dengarkan musik. Lanjutkan. Silakan Bapak. Iya, yang jelasnya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayang dan kami cintai. Berbicara budaya, berbicara tradisi, apalagi ikon itu keterkaitan dengan pariwisata. Satu hal yang paling membahagia kita, ada 2 dimensi. Pertama, dimensi mengetahui karena mengalami langsung. Kedua, dimensi mengetahui karena belajar secara utuh. Artinya, generasi-generasi seperti kami mungkin mengetahui budaya dengan mengalami langsung. Cuman bagi adikku, mungkin adikku malah mengetahui budaya itu dikarenakan belajar. Jadi bedanya begitu. Mana yang lebih melekat? Mana yang lebih kuat? Dua-dua kuat selama kita mau mempertahankan budaya dan tradisi itu.
Tak boleh kita bedakan. Betul. Cuman kalau dari sisi pakem dan dari tradisi etnis yang lebih halusnya, biasanya yang merasakan itu adalah yang mengalami langsung. Kan gitu ya, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan sama kita, sejauh mana kepedulian generasi sekarang ini dan termasuk orang tua generasi yang ada untuk tetap melestarikan sehingga ini dapat berjalan. Contohnya di dalam pesta-pesta atau tradisi etnis pernikahan kadang-kadang nggak dipakai lagi. Betul. Kadang-kadang nggak dipakai lagi. Ini kan miris. Gitu. Hanya formalitas biasanya. Kalaupun dipakai bahkan menabrak kultur etnis itu sendiri. Berserak namanya mana. Di sini perlunya peran serta orang tua untuk melestarikan dan memberikan pembelajaran kepada. Jadi bagaimana menurut Bapak kira-kira dengan prinsipnya apa yang Bapak sampaikan dan cara. Apalagi satu lagi saya kaitkan diri dengan kepedulian pemerintah terhadap masing-masing ini apakah sudah dapat Bapak rasakan. Ini perlu ini. Kalau saya bukan tinggal di daerah kami Pak ya. Betul. Saya kan udah puluhan tahun di Medan. Tapi sejauh ini mungkin ada perhatian pemerintah terhadap pengembangan dan pelestarian. Karena tempo-tempo kata Melayunya, saya mau juga diundang oleh pemerintah daerah untuk memberikan semacam ceramah singkat gitu kan. Narasumbernya lah istilahnya. Narasumber, tapi bukan narasumber karena pakar adat. Tapi mungkin karena ketepatan saya seorang pengajar, dianggap dari punya, sisi akademisi. Akademisi gitu. Ada, tapi saya kira sangat kurang Pak. Menurut pantauan saya dari jauh ya Pak ya, kurang. Artinya mereka menganggap ini seolah-olah sesuatu hal yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Betul. Padahal bisa dipikirkan terbalik. Kalau dikembangkan ekowisata, wisata budaya, wisata sejarah, ini bisa menghasilkan pendapatan daerah juga. Kalau orang banyak berkunjung kan selain mereka belanja untuk masyarakat, mengembangkan ekonomi rakyat, juga ada masukan untuk pemerintah daerah. Saya lihat kalau kaitannya dengan pariwisata ini yang kurang dikembangkan. Padahal di sana potensial Pak. Iyalah. Tadi ekowisata oke, agrowisata oke, wisata sejarah oke, wisata religi ada, semua ada. Cuman masih terpendam kelihatannya, masih sedikit-sedikit lah disenggol-senggol belum oleh secara pemerintah. maksimal lah Belum. artinya. Ya insya Allah nanti ke depan masih kita doakan lah. dengan Tapi mudah-mudahan. maaf ya Bu, saya nggak tahu persis juga. Kita doakan cuma Karena nggak ada datanya juga buat saya Pak. Tapi Kita yang saya hanya- lihat dengan kasat mata gitu. Kita hanya doanya satu Pak. Iya. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati melihat ini. Iya. Begitu apa terbuka mengalokasikan anggaran untuk mengangkat ini semua. Iya. Doa kita bersama, bukan kita menyalahkan. Macam Adinda Kumala gimana? Dalam kalian berkelihat untuk mengangkat ini semua. Dan barangkali mungkin tips juga kali ya Bang Munir, apalagi kan punya histori sendiri bahwa memang Kak Mala ini lahir di Medan, tapi bagaimana belajarnya ini loh yang memang kita harus benar-benar Dan mau gitu. cari tahu supaya untuk punya kemauan nih untuk generasi muda kan it's never too late ya to learn ya. Untuk itu kan pastinya harus kita gali terus. Gimana nih mungkin tips and trick nih supaya bisa cinta sama budaya Pak, silakan. Iya, memang nggak ada kata terlambat ya. Iya, betul. Belajar mengembangkan budaya. Seperti yang Kak bilang tadi, memang saya itu lahir memang tulen orang Medan. Iya. Ke kampung juga masih hitungan jari. Karena memang orang tua sudah di sini. Seperti yang kita bilang terdahulu, bahwa memang peran orang tua dan peran generasi muda harus memang Nyatu. saling ikat, saling kolaborasi. Karena kalau tidak ada bimbingan dari orang tua, maka kita generasi muda akan bingung mengikut kemana. Jadi memang terdahulu harus memang orang tua memberikan. Seperti saya, orang tua itu memang dari dulu memang udah mengatakan, nih kau pak, satu margamu, Brutu, Solin, Padang, jangan pernah kau jatuh cinta pada marga ini. Itu udah salah satu ajarannya. Itu penting ya ternyata. Ya. Jadi kita nggak mungkin seperti turang ini, turang saya. Kalau turang itu nggak boleh menikah. Jadi sudah memang di awalnya sudah ditekankan itu nggak boleh. Jadi itulah salah satu didikan yang paling mendasar yang kita dapat. Jadi seperti tutur tadi, kalau datang abang dari ibu saya, itu puhunmu. Nah, jadi udah, oh itu puhun. Kalau pun tak boleh lah itu ya. Puhun itu tadi Paman dari ibu. laki-laki Oh, ibu. dari ibu ya. Iya.
sebangsa Pariban jadi. Enggak ya? Enggak juga. Paman, Ya? paman, ya. tapi Ya. khusus saudara laki-laki ibu. Oh, gitu ya. Oke. Paman. Jadi- Kalau bahasa Indonesia kan paman semua. Paman ya. Jadi kalau generasi muda mungkin ya adik-adiknya, karena saya udah agak setengah tua juga, Betul. mungkin memang harus dasar dari diri sendiri dulu. Kalau sudah ada kecintaan, ini aku papa. Tekankan memang dari dasar diri kita itu, aku itu papa. Jadi kita memang Harus tahu lah. harus tahu Siapa papa itu apa. Jangan fanatik buta gitu kira-kira. Iya, jangan asal aku papa tapi tanya kampung di mana. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini kelemahan anak Betul, sekarang. betul. Iya, jadi memang Relate sekali. harus dididik memang dari orang tua, kampungmu ini, asalmu ini, suakmu ini, gitu kan. Seperti saya dari Sumbul Pegagan, Pegagan. suak saya Pegagan, gitu. Tahu dari orang tua. Dari orang tua, karena saya nggak pernah ke sana. Oke lah. Jelasnya ini luar biasa hari ini. Makin sore sebenarnya makin enak kita bicara. Betul. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Perlu ada pengkajian, perlu ada pembelajaran, perlu ada untuk generasi muda, orang-orang yang peduli terutama di dalam rumah tangga untuk tetap eksis memberikan edukasi terhadap budaya dan tradisi adat masing-masing. Apapun itu adatnya. Apa Papak, apa Melayu, apa Mendeling, atau juga katakanlah dari Tanah Nias, perlu. Itu dari rumah dulu. Iya, artinya Omong kosong kalau bisa didapatkan bukan dari rumah. Intinya kebersamaan ini luar biasa. Saya Haji Munir Nasution dan rekan saya Asyifa Zahdanis pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun pemirsa, walaupun kita berpisah, tetap kami akan mempersembahkan hadiah spesial untuk Anda, yaitu persembahan lagu dari teman-teman kita. Silakan. Wassalamualaikum.